Kalau kamu pikir Georgia cuma tentang Tbilisi, tunggu sampai kamu lihat pegunungan Kazbegi, Danau Zinfali, dan benteng kuno Ananuri. Perjalanan ini dimulai dari tenangnya Zinfali Reservoir, melewati panorama dramatis di Gudauri, dan berakhir di tempat paling ikonik di Georgia, puncak megah Kazbegi. Bayangin, dalam satu perjalanan kita bisa menikmati keindahan 4 destinasi yang luar biasa. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku. Di videoku kali ini, aku mau ajak kalian ikut seru-seruan bareng di road trip aku ke Kazbegi, Georgia. Perjalanan kali ini penuh dengan pemandangan indah, udara sejuk pegunungan, dan pastinya banyak pengalaman seru yang gak boleh kalian lewatkan. Yuk ikutin terus videonya ya, dan jangan lupa subscribe dulu. Sebelum benar-benar memasuki ke wilayah Kazbegi, pemberhentian pertama kita adalah Zinfali Reservoir. Memang secara geografis, danau ini bukan bagian dari Kazbegi, tapi karena letaknya searah dan sering kali dilewati saat road trip ke Kazbegi, Zinfali jadi spot wajib buat disinggahi terlebih dulu. Zinfali Reservoir ini bukan danau alami, tapi danau buatan, yang dibangun sebagai bendungan pada tahun 1986. Uniknya, di dasar danau ini katanya masih ada sisa-sisa pemukiman lama yang tenggelam saat bendungan ini dibangun. Tapi siapa sangka, danau buatan ini sekarang jadi salah satu spot paling fotogenik di jalur menuju Kazbegi. Dan yang menarik lagi, danau ini bukan cuma cantik buat difoto, tapi juga jadi salah satu sumber utama pasokan air bersih untuk Tbilisi. Jadi selain indah, Zinfali juga penting banget loh buat kehidupan sehari-hari warga Georgia. Setelah menikmati keindahan Zinfali Reservoir, perjalanan kita lanjut ke pemberhentian kedua, yaitu Gudauri Panorama. Di sini, kita bakal disuguhi pemandangan pegunungan Kaukasus yang megah, dengan lembah hijau yang terbentang luas di bawahnya. Jalanan yang berliku dan udara segar membuat setiap detik di Gudauri terasa menakjubkan. Kalau beruntung, kita juga bisa melihat aktivitas para layang loh, seolah melayang di atas dunia, menikmati pemandangan luar biasa dari ketinggian. Pengunjung di Gudauri juga bisa menikmati pengalaman para layang bersama pilot berpengalaman. Harga untuk aktivitas ini bervariasi tergantung pada durasi dan paket yang dipilih. Sebagai gambaran, beberapa operator menawarkan paket mencakup penerbangan sekitar 10-20 menit dengan harga mulai dari $130 per orang. Beberapa paket juga sudah termasuk rekaman video penerbangan loh. Kalau kita perhatikan mural besar di dalam Gudauri Panorama, setiap sisi punya ceritanya sendiri. Di sisi kanan monumen, terlihat ilustrasi modern menggambarkan era Soviet, para ilmuwan, petani, pekerja, dan simbol kemajuan teknologi. Semuanya dilukis dengan gaya khas propaganda Soviet yang menekankan kerjasama dan kemajuan bersama antara Georgia dan Rusia. Di sisi tengah mural menggambarkan penandatanganan perjanjian Georgievsk tahun 1783. Perjanjian yang menandai awal persahabatan antara kerajaan Kartli Kakheti, bagian dari Georgia Timur saat itu, dengan Kekaisaran Rusia. Di bagian ini digambarkan Raja Erekli II dari Georgia sedang berjabat tangan dengan Tsar Rusia. Sedangkan di sisi kiri, kita akan menemukan adegan yang lebih historis dan tradisional. Raja-raja Georgia, prajurit dengan pakaian zaman dahulu, serta simbol kebudayaan lama. Ini semacam penghormatan pada akar sejarah Georgia sebelum era Soviet. Gabungan sisi-sisi ini seolah ingin menunjukkan perpaduan antara masa lalu Georgia dan narasi persahabatan Soviet, meskipun sekarang banyak orang melihat mural ini sebagai pengingat sejarah yang rumit. Dari Gudauri Panorama, kita akan terus naik ke atas, melewati jalanan berkelok dengan latar pegunungan yang makin megah. Perjalanan ini membawa kita menuju lokasi yang lebih tinggi, salah satu spot ikonik di kawasan Kazbegi. Dari ketinggian, kita akan menikmati panorama luar biasa dari pegunungan Kaukasus, yaitu Gunung Kazbek, salah satu puncak tertinggi di Georgia. Di tengah landscape yang dramatis ini, berdiri sebuah gereja kecil yang sangat ikonik, Gargeti Trinity Monastery. Letaknya yang di atas bukit, tepat di kaki Gunung Kazbek, membuatnya terlihat begitu istimewa di antara kemegahan alam sekitarnya. Saat musim salju tiba,
landscape Kazbegi akan berubah total. Pegunungan ini diselimuti salju, semua lembah, bukit, sampai puncaknya tertutup salju putih bersih. Langit terlihat lebih tenang, udara makin sunyi, dan setiap sudutnya seperti berubah jadi lukisan. Pegunungan Kazbegi saat musim salju pasti kelihatan megah sekaligus damai, bikin siapapun pengen berlama-lama menikmati pemandangan pegunungan ini. Setelah perjalanan yang menakjubkan di Kazbegi, kini kita melanjutkan perjalanan ke Ananuri Fortress, sebuah tempat yang tak hanya menawarkan pemandangan menakjubkan, tapi juga sejarah yang kaya. Terletak di tepi sungai Arakvi, benteng ini adalah saksi bisu dari abad-abad yang telah berlalu. Ananuri dibangun pada abad ke-16 oleh keluarga Dux dan Arakvi, dan sepanjang sejarahnya, benteng ini pernah menjadi pusat militer yang penting. Dikelilingi oleh pegunungan hijau yang menjulang tinggi, Ananuri memberikan pemandangan spektakuler yang seakan membawa kita kembali ke zaman kerajaan dan peperangan. Tidak hanya itu, benteng ini juga pernah menjadi tempat pertahanan terakhir menjaga wilayah ini dari serangan musuh. Kita dapat membayangkan suasana sejarah yang menegangkan saat pasukan bertahan di balik dinding tebal ini. Dengan latar belakang pegunungan yang indah dan sungai yang tenang, Ananuri bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi juga simbol kekuatan dan ketahanan dari masa lalu. Ini bentengnya, gerbang. Oh, cantik banget. Tapi aku nggak masuk ke gerejanya ya. Ini Крыша terlihat больше kita. всего после дождя и снега. Halo. I'll be famous on YouTube. Я говорю, быстро ушел. Они скреплены. Ты будешь со мной спорить? What is there? Армянская Вы пропустите. Oh, thank you. А ну What летайте is в сторону. up? What is upstairs? Да, там тут комната. This is room. This is Oh. upstairs. Ini kamar. So ini kamar-kamarnya. Давай выходи оттуда. Или выше там. Сторожевая башня. What is here? Oh, ini kamar ya. Oh, ini kayu. Ух ты, Wow. это уже... Step here. Ini kayu. You will find really beautiful and interesting cross about the dragons. It shows winning of Christianity about the paganistic religion. So cross is a religion like a Christianity, and dragons symbolize the paganistic religion that we had before, like all of the countries all around the world. То есть да, это сцена возвышения Христа, сцена победы христианства над язычеством, сцена победы над бранным словом. Такую сцену можно увидеть не в Христа, на церквях, так же как вино виноград, вы можете встретить виноград, это наше вино. Только это для нас алкоголь, это чаще всего наши
Sebagai penutup perjalanan, kita diajak mampir ke sebuah toko madu khas Georgia. Di sini, kita dipersilahkan untuk mencicipi berbagai macam rasa madu yang begitu lezat. Dari yang manis hingga yang sedikit asam. Semua punya keunikan tersendiri. Tidak ada kewajiban untuk membeli kok. Kamu bisa mencicipi berbagai jenis madu yang kamu mau tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Ini adalah kesempatan sempurna untuk merasakan keanekaragaman madu Georgia. Nah, semua pengalaman seru dalam paket tur Kazbegi ini bisa kamu nikmati hanya dengan membayar 50 lari Georgia atau sekitar 18 sampai 19 US dollar. Jadi, kalau kalian ke Georgia, jangan lupa untuk memasukkan keseruan ini ke dalam bucket list kalian. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Kastana stomach problem. Today 3 days eat. Problem LWs all clear. Okay, come taste. Taste, come, no problems. Cobain. Chestnut, my friend. А теперь на русском. Это кастана. Raspberry, bronch problem very hard. Sleep problem, it's very nice. Малиновый, да, во время, вот, знаете, когда... Это малина. Третий малиновый, да. Да. Это... Рюриговый таус. Да. Okay, all taste. Каштан. Сейчас скажу. А это какой срок я смотрю? Itu buat sakit perut kan katanya yang itu. Разные травмы. Iya kayaknya yang hitam. Apa tadi yang ros? Да, смотри, нюбай, есть нюбут, я. сравнение? Разные травмы. Акация. Акация, разные травы, а вот этот? Зимний, фруктовый. Ябло, зима нету, цветочный нету, малиновый. Уже фруктовый. Ябло кушает пчела, потом мед. Есть сравнение, если еще у вас нет? Фруктовый. Fruits. They are different fruits. Fruit. Pear, All different honey, my friend. This one, chestnut honey, is good for the blood circulation system for the heart. Raspberry, when you have flu and body fever, when you Sleep temperature, problem. also good for relaxing. Харизматы, которые вы говорили. This one is good for Zulebisa. for the bones, for calcium, for the bone problems. Yeah. You can buy, right? Yeah, sure.